Selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Presbiter Gemindo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah Minggu pagi ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Pelayan firman dalam ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Diaken Ralph Itenu. Kita akan masuk dalam ibadah. Umat Tuhan, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita ada sampai pada saat ini, itu tidak terlepas dari kenangan hari kemarin atau masa lalu. Terkadang kenangan itu indah dan dapat membentuk iman percaya kita kepada Tuhan. Hal ini juga dialami oleh bangsa Israel. Mereka selalu diingatkan agar belajar dari sejarah, di mana pada masa lalu mereka dibentuk dan disertai oleh tangan Tuhan yang ajaib, baik dari peristiwa keluar dari tanah Mesir, ataupun pada saat mereka mendapatkan hukum Tuhan sebagai dasar untuk mengenal kebenaran. Inilah kenangan-kenangan indah yang jangan dilupakan. Sama seperti kita pada saat ini, kita diharapkan agar selalu mengingat kebaikan dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi hidup kita. Marilah kita berdiri untuk menyuarakan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian. Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Terimalah salam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Gita Bakti 6 bait 1 dan 2. Terus tetap percaya
litani syukur. Bersorak-soraklah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bergembirilah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Dia telah memperlihatkan keagungannya dalam segala bangsa. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit. yang mengamalkan bumi, siapakah yang menandingi aku? Kita menyanyi dari PKJ 6 bait 1 dan 2. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber iman kami, kami mengakui sebagai manusia, kami terbatas oleh dosa-dosa. Sering kali sadar atau tidak kami menyakiti hati sesama kami dan menyakiti hati-Mu Tuhan, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan kami. Karena itu kami mohon, ampunilah kami dan sadarkanlah kami, agar kami dapat selalu berjalan pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 44 bait 1 dan 5. Tuhan
Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah yang terambil di dalam Mazmur 103 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Kita akan membaca secara responsoria. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kidung pujian sejauh timur dari barat. Sejauh Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan membaca amanat hidup baru yang terambil dari Roma 12. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatikan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, marilah kita satukan hati kita. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Di pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk mau memuji, memuliakan nama-Mu di minggu pagi ini ya Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau layakkan hamba-Mu dan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Karena hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, seturut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu ke-23 sesudah Pentakosta terdapat dalam kitab Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Pada minggu pagi ini, Mazmur 78, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pelajaran dari Sejarah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Presiden Soekarno pernah mempopulerkan istilah jas merah, singkatan dari jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ungkapan tersebut mengajak seluruh warga Indonesia untuk tidak melupakan sejarah. Ungkapan tersebut bertujuan agar peristiwa yang terjadi pada masa lampau dapat selalu diingat dan juga dapat selalu dikenang. Kemudian diceritakan kembali bagi generasi selanjutnya, agar selalu
menjadi kenangan untuk diingat terus. Tema kita pada minggu pagi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mengingat karya penyelamatan Allah tak kala menanti kedatangannya kembali. Dalam kekristenan, mengingat mempunyai tempat penting dalam penghayatan iman. Mengingat bukan sekedar bernostalgia tentang masa lalu, melainkan mengingat menghadirkan kembali masa lalu itu di masa kini. Misalnya mengingat karya keselamatan Kristus berarti menghadirkan kembali karya Kristus itu dengan mengerjakan keselamatan yang kita terima itu di masa kini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pagi ini Mazmur 78 ayat 1 sampai 7 adalah berisi nyanyian pengajaran Asaf. Asaf bin Bareka adalah ahli musik dari suku Lewi. Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Tawarik 16 ayat keempat sampai 6. Beliau adalah pelayan puji-pujian, beliau adalah pemain musik, sama seperti yang kita kenal sekarang adalah kantoria. Asaf di sini juga menulis mazmur, juga penulis mazmur. Ada 12 mazmur yang ditulisnya, Mazmur 50, 73 sampai 83. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mazmur ini digubah untuk mengingatkan bangsa Israel untuk belajar dari kegagalan rohani nenek moyang mereka, mengingatkan bangsa Israel agar berusaha untuk selalu tekun dan setia kepada Tuhan. Kita mengetahui dalam sejarahnya umat Israel kerap berinteraksi dengan banyak bangsa, Bapak Ibu. Seringkali juga bangsa-bangsa asing itu mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Dicatat dalam sejarah bangsa Israel kerap menyimpang dari kehendak Allah. Ada banyak kegagalan yang terjadi dalam hidup bangsa itu. Sekalipun demikian, Allah tetap mengasihi bangsa itu. Asaf di sini memanggil dan mengajak bangsa Israel untuk mendengar pengajarannya dan terus mengajarkannya kepada generasi yang akan datang. Asaf juga mengingatkan kepada bangsa itu agar mempercayai Tuhan saja dan mematuhi segala perintah-perintah yang diberikannya. Kalau kita lihat ayat yang ke-8 pun, supaya bangsa Israel tidak jatuh ke dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan seperti nenek moyang mereka sejak mereka di padang gurun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejarah bangsa Israel kalau kita membaca dalam Keluaran, bagaimana bangsa itu dikasihani Tuhan waktu mereka ditindas di Mesir, mengalami perbudakan. Kemudian Allah menuntun bangsa itu untuk keluar dari tanah Mesir. Itu semua adalah rencana Allah kepada bangsa itu. Israel yang baru saja keluar dari Mesir itu ibaratnya masih kanak-kanak secara rohani. Selama perbudakan di Mesir, bangsa ini belum pernah melihat pekerjaan Tuhan selain ke-10 firman Tuhan, ke-10 tulah. Kalau kita mengenal bangsa Israel, dalam Keluaran 32 di dalam 32 ayat 9, bahkan Tuhan menyebut bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Dari mulai pengutusan Musa pun, bahwa Allah menyatakan akulah Tuhan, tetapi
bangsa itu tidak terlalu digubris. Di sini Bapak Ibu, Allah mengetahui iman daripada bangsa itu. Mereka pasti akan lebih mudah meninggalkan ketika akan menghadapi ujian-ujian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari sejarah bangsa Israel tidak belajar akan kesetiaan Allah yang sudah memimpin perjalanan mereka keluar dari Mesir. Israel juga tidak ingat bahwa ujian demi ujian yang mereka hadapi adalah supaya mereka dapat belajar bergantung kepada Allah. Sikap yang sering berubah-ubah dari bangsa itu, bahkan di dalam kitab Yosua pun di akhir pelayanannya mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Di sana ia mengingatkan bangsa itu tentang apa yang telah Allah lakukan bagi mereka pada masa lampau. Allah telah menyelamatkan nenek moyang mereka dan mengingatkan untuk mengambil komitmen yang harus mereka ambil di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi Mazmur 78 ini pelajaran dari sejarah adalah mazmur historis. Kidung Agung yang mempelajari ketidaktaatan nenek moyang Israel dan kebaikan Tuhan yang terus memulihkan hubungannya dengan Israel, agar bangsa Israel dari generasi selanjutnya dapat hidup taat sesuai hukum-hukum Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia cenderung mempunyai sifat lupa, bahkan melupakan apa yang dilakukan pihak lain terhadap dirinya. Cara Allah mengingatkan bukan dengan menghafal, tapi dengan melakukannya di dalam kehidupan. Dalam semua tindakan itu manusia mengingat apa yang dilakukannya ketimbang sekedar melihatnya. Hendaklah kita mau merenungkan dan mengingat terus firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Kita tidak akan bersikap seperti bangsa Israel di masa lampau. Meski berada di situasi yang tidak baik, ada penderitaan, sakit, kesesakan atau kegagalan, kita tidak akan berontak terhadap Tuhan. Kita selalu mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, karena kita percaya janji firman-Nya. Dalam 2 Korintus ayat 5-7, Rasul Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita juga ada begitu banyak karya Tuhan yang bisa kita lihat, yang harus patut kita ingat dan kita bagikan juga kepada orang lain. Sejarah telah mencatat bahwa karya Tuhan luar biasa bagi kita umat manusia, mulai dari karya penciptaan sampai pada pengorbanan Tuhan Yesus yang digenapi di kayu salib. Selaku umat percaya, kita dipanggil untuk menceritakan karya Allah, menyatakan kebaikannya kepada semua orang agar mereka semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Selaku umat percaya, kita juga mengimani bahwa karya Tuhan kepada kita tetap ada. Kita masih diberikan oleh Tuhan nafas kehidupan, diberikan perlindungan, kesehatan, dan segala berkat-berkatnya. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan Allah, tetap setia dan taat sambil menunggu kedatangannya. Matius 24 ayat 46 berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi Hai langit pasanglah telingamu, bait 1 dan 2. Marilah umat Tuhan kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam kitab Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Dalam ibadah minggu ini disiapkan kotak syukur penggalangan dana penyelesaian pengadaan gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan warga, jemaat, dan simpatisan. Kita menyanyi dari pelengkap gedung jemaat 150, bait 1 dan bait yang ketiga. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan,
Karena kami imani, Engkaulah yang telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Pada saat ini kami mendoakan seluruh jemaat dan simpatisan Gemindo Diaspora yang telah memberikan persembahan syukur. Biarlah kasih dari Tuhan Yesus selalu memberkati mereka dalam kesehatan, pekerjaan, dan keluarga. Dan biarlah persembahan yang telah diberikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Kita akan berdoa syafaat di hari dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau telah bersama-sama kami, menuntun dan memimpin kami di dalam pengajaran kami pada minggu pagi ini ya Tuhan. Kami sudah bersama-sama belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar bisa kami bawa di dalam kehidupan kami ya Bapa dalam surga. Sebagai umat percaya, mampukan kami untuk senantiasa mengingat segala karya keajaiban-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih buat segala penuntunan yang Kau berikan kepada kami. Biar kami selalu terus akan mengajarkan, akan menceritakan kepada generasi selanjutnya ya Bapa, untuk ke segala karya penyelamatanmu, segala karya penyertaan-Mu selalu setia dan selalu ada dalam kehidupan umat percaya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Biarlah sebagai orang percaya Engkau selalu mengajarkan kami ya Bapa, tuntunan daripada-Mu ya Tuhan yang kami minta Tuhan, agar kami selalu bisa merenungkan atas kebaikan-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada hari Minggu pagi ini ya Tuhan, kami berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah itu terus selalu kami kemandangkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, di dalam syafaat kami ini juga berdoa untuk gereja-gereja ya Bapa. Gereja-gereja yang berada di seluruh dunia ya Tuhan, juga di Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa biarlah gereja-gereja-Mu ya Bapa bisa selalu mengabarkan kebenaran, bisa selalu menceritakan tentang keajaiban karya-Mu ya Bapa bagi kehidupan umat manusia ya Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, terkhusus untuk gereja Gemindo Jemaat Diaspora di Batam ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau selalu membentuk dan memimpin kami ya Tuhan, untuk selalu tetap setia kepada-Mu ya Bapa dalam surga. Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh komisi-komisi yang berada di gereja kami ini ya Bapa. Biarlah Engkau selalu menuntun dan memimpin setiap kepengurusan ya Bapa di dalam setiap komisi yang berada di persekutuan kami ini ya Bapa. Tetap Engkau berikan Tuhan, Engkau selalu menaungi ya Bapa kepada pengurus ya Bapa, yang juga memikirkan Tuhan pelayanan-pelayanan di dalam komisi yang berada di gereja kami ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Biar Engkau berkati segala pengurusannya, berkati ketua sampai kepada anggota, juga kepada keluarganya masing-masing ya Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kami juga para presbiter ya Tuhan, di
di dalam persekutuan kami ini ya Tuhan, biarlah Engkau selalu mengajarkan kami Tuhan untuk selalu bersikap rendah hati, untuk selalu bisa merangkul kebersamaan jemaat di dalam persekutuan kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati dalam pelayanan kami, berkati juga dalam pekerjaan kami, juga keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Engkau yang menuntun saja Tuhan kebersamaan kami ini di dalam pelayanan kami ini ya Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis sinode ya Tuhan, dari fungsionarisnya ya juga Tuhan. Engkau juga mau menuntun majelis sinode dari mulai program-program ya Tuhan yang akan mereka rencanakan ya Tuhan, program jangka panjang dan pendek. Engkau saja yang akan menuntun dan memimpin langkah-langkah dari majelis sinode ya Tuhan, untuk menyatukan umat di dalam seluruh daerah di Indonesia ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk persatuan gereja-gereja di Indonesia, khususnya wilayah Kepri, juga lembaga-lembaga gereja Indonesia. Engkau saja yang menaungi ya Tuhan, Engkau saja yang menuntun dalam setiap program-program yang diberikan dari PGI maupun lembaga-lembaga gereja di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau saja di atas segalanya Tuhan, di dalam setiap pelayanan yang diberikannya ya Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk panitia penggalangan dana pengadaan gedung gereja kami ini juga Tuhan. Kami terus topang ya Tuhan, kami terus naikkan kepadamu ya Tuhan, agar panitia pembangunan bisa berjalan Tuhan dalam tuntunanmu ya Bapa, untuk merencanakan apa yang menjadi kerinduannya Bapa, apa yang menjadi kebutuhan untuk panitia pembangunan ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai dan menuntun langkah setiap kepengurusan dari panitia pembangunan ini ya Tuhan. Berkati setiap pengurusnya dalam pekerjaan dan pelayanannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan juga kepada anggota jemaat kami dan juga simpatisan ya Tuhan, yang sedang dalam kelemahan-kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan untuk berdoa ya Tuhan, minta penuntunan dan penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah kesembuhannya daripadamu saja ya Tuhan, yang selalu menaungi mereka ya Bapa. Bapa dalam surga, untuk jemaat kami yang sedang dalam pergumulan, Engkau juga yang selalu berperkara di dalam setiap kehidupannya ya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk juga kepada saudara-saudara yang berada di dalam proses penyembuhan. Kami sebutkan di sini Bapak dan Ibu Angel Hart Surapati, Bapak Elfon Saudale, Bapak Peter Watimena, Ibu Yuni Simarmantas Manjuntak, Ibu Grace Bernardus, Ibu Dori Utabarat, Anak Teresia, Ibu Rikiam Parterejo, Ibu Maria Winarti, Ibu Arta Borohombing, Pendeta Victor Utosea, dan Ibu Marlina Siregar. Bapa dalam surga, Engkau saja Tuhan yang menuntun dan memberikan kesembuhan bagi umat-Mu ya Bapa, yang sudah kami sebutkan satu persatu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk majelis jemaat dan warga jemaat yang sedang merayakan sukacita dalam pertambahan umur. Kami sebutkan anak Brian Novan Rosvandi. Biar sukacita daripada-Mu ya Tuhan, agar selalu bersyukur atas setiap anugerah yang Kau berikan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Akhirnya Bapa, kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau tahu ya Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu saja Tuhan yang bernaung di dalam bangsa dan negara kami ini. Juga di dunia juga Tuhan, yang juga mengalami pandemi COVID-19. Kami tetap percaya Tuhan, dari mulai Tuhan pandemi ini berlangsung Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan selalu ada bersama-sama. Itu yang kami rasakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Itu semua adalah campur tangan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa, untuk pemerintahan Kota Batam dan BP Batam Tuhan, di mana kami
bernaung ya Bapa. Biarlah kedua instansi ini ya Tuhan semakin solid Tuhan dalam penataan Kota Batam ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapa yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Sempurnakanlah dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mohon kesediaan dan kesabaran anggota jemaat untuk mendengarkan warta jemaat persekutuan, pelayanan dan kesaksian dalam sepekan. Majelis Jemaat dan warga jemaat Gemindo Diaspora Batam mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 1 sampai dengan 7 November 2020 dan ulang tahun kelahiran. Pada tanggal 12 November, anak Brian Novan Luswandi. Kegiatan ibadah sepekan dan warta keuangan akan diinformasikan lewat grup WA masing-masing komisi. Demikian warta sepekan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, saya jemput untuk berdiri. Kita akan mendengarkan litani pengutusan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan dengan pikirannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kita bernyanyi NKB 189 bait pertama dan kedua. Bila kepimpinan
Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkatnya. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dipersilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi 145 baitnya yang pertama.